Halo sahabat hobi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kultur, salam petani-petani hebat. Bagaimana kabar kalian sahabat-sahabat hobi? Semoga dalam keadaan baik-baik selalu. Dan kali ini saya akan coba mereview bagaimana cara saya dalam perawatan di kala musim penghujan. Baik, metode perawatan saya saat musim penghujan. Saya saat menggunakan fungisida akan lebih baik kita mengikut sertakan yaitu pupuk kalsium. Dengan pupuk kalsium tentunya dengan mencampurkan bahan perekat. Jika seandainya nggak ada perekat pun bisa kita pakai sejenis sabun cair ya, atau bisa kita gunakan itu sabun cuci piring. Baik, dan untuk dosis sendiri yang saya pakai selama pengaplikasian, saya lakukan itu minimal ya 1 bulan sekali untuk pengaplikasian penyemprotan, baik itu di kocor sama ya. Ini cukup murah saja, ini di tempat saya hanya 15.000 untuk satu pack, ini berisi sekitar 1 kilogram. Oke, mari kita lihat di dosis anjuran di kemasan itu sekitar 2-5 gram per liter air. Namun saya selama pengaplikasian 10 liter saya gunakan itu 2 sendok makan, berarti sekitar 15 gram per 10 air ya. Berarti benar ya, wajar. Hanya seperti ini aja, dan ini sangat berguna sekali dan sangat efektif sekali, apalagi di masa-masa sekarang yang sedang lagi deras-derasnya musim penghujan. Dan untuk fungisida yang saya gunakan itu fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan Propinep. Ini sebagai bahan rollingan ya. Biasanya kalau untuk musim penghujan saya lakukan di interval 3 hari sekali. 3 hari sekali, antara kalau pertama kita menggunakan Mancozeb, maka di hari yang ketiganya akan menggunakan Propinep. Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan di musim kemarau ya. Hanya saja untuk musim penghujan kita akan lebih memfokuskan ke fungisidanya ketimbang insektisidanya. Jadi kebalikan dari musim kemarau. Dan ini saya ada baru bertemu ya. Ini kontak sistemik dengan 2 bahan aktif yaitu Mancozeb dan Carbondazim. Jadi ini yang Mancozebnya ini adalah yang kontak, dan ini yang sistemik. Yang sistemik itu artinya dia meresap ke jaringan tanaman. Dan kita lihat di sini untuk konsentrasi dosis sendiri ya sekitar sama ya, sekitar 5 gram sampai 10 gram. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja untuk amannya, yaitu sekitar 7 gram, yaitu antara 1 sendok kecil ya, 1 sendok teh per liter air. Atau biasa saya menggunakannya itu 2 sendok makan per 10 liter air. Jadi intinya di sini adalah Mancozeb ini kontak dan Propinep juga kontak. Kita akan merolling kedua bahan ini secara berkala. Dan jika serangan hama begitu intens, maka kita perlu menggunakan yang berbahan aktif sistemik. Bisa kita gunakan merek dagang yang manapun bisa, terserah kalian, itu sama kalau menurut saya. Biasanya saya kemarin itu menggunakan merek dagang Topsil ya.
Ini saya akan mencoba merek dagang yang lain karena topsil saya memang sudah habis. Dan bisa kalian lihat hasil dari perawatan yang saya lakukan dengan menggunakan powder kalsium ya. Yang menggunakan powder kalsium, dan kalian bisa membandingkan dengan lahan di lahan 3, dan videonya sudah saya buat ini seperti ini. Ini dia pupuk kalsium yang saya pakai. Yakin masih nggak mau mencobanya? Apapun bentuk pupuk kalsium yang beredar di pasaran itu sebenarnya sama isinya ya, seperti ini, berbentuk serbuk tepung. Kalian bisa mengaplikasikannya lewat pengocoran ataupun penyemprotan. Saat penyemprotan bisa juga kita barengkan dengan fungisida, pengaplikasian fungisida, dan lebih bagus kita campur dengan perekat, apalagi untuk saat-saat yang seperti ini dikala musim penghujan sedang mendera. Pupuk kalsium ini banyak sekali manfaatnya, terutama pada tanaman ya. Tepung kalsium ini dapat melapisi bagian tanaman, baik itu buah, bunga, ataupun batang tanaman, sehingga terhindar dari infeksi-infeksi jamur-jamur patogen yang sangat merugikan, terutama fusarium untuk di perakaran dan hama patek. Dan fungisida sendiri sistem kerjanya adalah menghambat pertumbuhan jamur-jamur patogen yang bisa merugikan untuk tanaman kita, baik itu di busuk buah ataupun busuk batang dan bercak daun. Seperti yang kita lihat di sini, gambarnya yang seperti ini disebabkan karena jamur. Biasanya karena ada intensitas hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan kelembapan udara yang meningkat dan memudahkan jamur-jamur tersebut tumbuh dan merusak tanaman kita. Penggunaan fungisida sebaiknya kita harus benar-benar bijak, karena bahan fungisida sendiri adalah menghambat pertumbuhan, dan fungisida sangat tidak efektif sekali jika dicampur dengan CPT atau zat perangsang tumbuh. Ini sangat ya, kalau di tempat saya ini hanya sekitar 25.000 kemarin saya beli, dan untuk beratnya sendiri mungkin sekitar 100 gram 100 gram. Namun pemakaiannya sebenarnya sangat irit sekali ya. Oke, sekarang bagaimana jika tanaman kita itu nggak banyak, atau kita membuatnya dengan skala menggunakan media polybag, kita gunakan di pekarangan rumah ataupun di depan halaman rumah kita. Bagaimana cara mengatasi perawatan? Apakah perlu dengan obat-obatan yang seperti ini yang dari pabrikan? Kalau menurut saya, kalau memang jika itu dirasa memang perlu, ya kita nggak masalah kalau mau beli yang instan ya. Tapi namun kalau kita mau yang alternatif lain pun bisa, kita bisa menggunakan bawang putih sebagai fungisida. Bawang putih, jahe, sereh, dan lengkuas itu bisa kita gunakan sebagai fungisida alami ya. Kita bisa semprotkan itu dengan cara kita menumbuk halus dan kemudian kita mencampurnya dengan air, baru kemudian kita bisa untuk penyimpanan sendiri bisa nyampe 1 minggu ya kalau saya ya, 1 minggu. Dan untuk insektisidanya kalian bisa pakai semisal daun-daunan yang intinya mengandung pahit ya, bisa dari buah sirsak, daun sirsak, atau daun pepaya juga bisa kita pakai ya untuk sebagai insektisida alami. Nah, sekarang untuk pemupukan sendiri di saat musim penghujan.
Untuk musim penghujan sendiri yang saya lakukan dalam pemupukan itu sebaiknya kita lakukan penugalan, baik itu menggunakan pupuk pabrikan atau pupuk sintetis atau pupuk kimia ataupun pupuk organik. Semisal kita gambarkan ini adalah sebagai tanaman ya, tanaman kita. Maaf kalau gambarnya jelek ya. Untuk melakukan penugalan sendiri kita dianjurkan untuk kita kasih jarak antara 10 sampai 15 cm dari tanaman. Kita lakukan penugalan sekitar 10 cm ke dalam, baik itu yang menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk organik. Dan jika 1 minggu itu kita lakukan pemupukan di sebelah kiri, maka alangkah baiknya untuk minggu ke depan itu 1 minggu ke depan kita akan lakukan di sebelah sebaliknya. Dan untuk dosis sendiri untuk pupuk yang kimia untuk masa vegetatif itu kita tugal dengan sebanyak 1 sendok makan. Jika pupuk kimia ataupun pupuk organik dosisnya adalah 1 genggam, cukup untuk 1 genggam seminggu. Karena pupuk organik ini sangat bagus sekali karena berguna nanti di saat sudah memasuki fase maaf ini salah ya, ini harusnya vegetatif bener ya. Ini sangat bagus sekali pupuk organik itu untuk masa generatif karena dia dapat memberi nilai lebih untuk menghadapi imun pada tanaman kita. Jadi tanaman kita itu akan lebih kebal ketimbang menggunakan pupuk kimia ya. Itu makanya di lahan 3 itu yang menggunakan pupuk kimia itu akan sangat rentan sekali, akan sangat mudah sekali terserang ketimbang yang menggunakan pupuk organik. Makanya saya dalam metode penanaman itu saya gabungkan ya, jadi saya menggunakan semi organik. Untuk dasaran sendiri saya akan menggunakan organik karena pemanfaatan organik itu akan terus berlangsung saat di masa generatifnya. Sedangkan untuk pupuk kimianya itu saya gunakan untuk memacu fase vegetatifnya agar lebih cepat pertumbuhannya. Oke, sahabat hobi semuanya, mungkin cukup di sini dulu sistem untuk perawatan di kala musim penghujan dan alternatif apa aja yang bisa kita lakukan saat penanganan untuk musim penghujan. Oke, buat kalian yang baru bergabung dan suka dengan video saya, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen serta bisa nyalakan tombol lonceng agar tahu metode-metode dan keseruan-keseruan kami di lahan dalam mengupayakan pembudidayaan tanaman cabai secara baik dan benar dan penggunaan pupuk yang minimalis serta optimalis dalam pencapaian hasil. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Hobi Kultur. Tetaplah semangat selalu karena bertani itu hebat dan sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.